saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi kita. Jalan Salib. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara sekalian, walaupun kita sekarang hidup dalam masa perjanjian baru, ingat prinsip hidup takut akan Tuhan tidak boleh kita lupakan. Karena begitu banyak juga ayat tentang kata takut akan Tuhan itu muncul dalam perjanjian baru. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak karena ada janji Tuhan bagi kami. Kalau kami hidup takut akan Tuhan, kami akan hidup diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari perjanjian lama, dari Mazmur 111 ayat 5 dan 6. Mazmur 111 ayat 5 dan 6. Mari kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Mazmur 111 ayat 5 dan 6. Demikian firman Tuhan. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Amin. Saudara pemirsa, di sini disebutkan kata apa? Orang-orang yang takut akan Tuhan. Coba perhatikan saya ke sini. Perhatikan baik-baik. Kenapa pakai kata orang-orang, bukan hanya satu orang?
Artinya, saudara pemirsa yang sedang menyaksikan program ini, ratusan orang, mungkin ribuan orang menyaksikan program ini, dan termasuk saya. Jangan pikir saya tidak perlu Tuhan. Saya perlu Tuhan dan juga perlu berkat-Nya. Untuk saya siaran ini, menyampaikan siaran ini, saya perlu itu gadget, handphone yang bagus supaya dapat merekam program ini. Waktu disiarkan saya harus melalui Facebook dan YouTube. Saudara sekalian, perlu uang untuk itu. Karena itu saya mau hidup takut akan Tuhan. Dan mari saudara sekalian, walaupun saudara petani kelapa sawit, petani karet, petani merica di kampung, atau petani ladang, engkau juga perlu takut akan Tuhan, supaya tahun ini engkau akan menghasilkan panen raya. Dan minta kepada Tuhan supaya Tuhan naikkan harga komoditas yang saudara hasilkan. Sama dengan saya, itu tujuan saya menyampaikan firman Tuhan ini dan mengangkat ayat firman Tuhan ini. Artinya apa? Kita semua perlu hidup takut akan Tuhan. Bagaimana dengan saudara yang masih sekolah? Ada yang masih SD. Udah bukan cucu lagi, buyut saya yang nonton siaran ini. Ada cucu saya yang masih sekolah. Kalau begitu bagaimana dong? Engkau perlu takut akan Tuhan dan hormat kepada ayah ibumu. Atau untuk kami, saya juga perlu dihormati, opa dan oma. Kami juga menjaga cucu kami bersama dengan kami. Sekarang sudah kelas 4 naik ke kelas 5 SD. Saudara pemirsa, masih dengar saya? Artinya mulai dari anak-anak sampai orang tua seperti kami, bahkan yang lebih tua dari kami, kita semua perlu takut akan Tuhan. Sehingga hasilnya apa kata firman Tuhan? Dengan memberikan kepada mereka, kepada kita, milik pusaka bangsa-bangsa. Di atas dalam awal diberikannya rejeki, artinya diberikannya sembako untuk kita. Oh, luar biasa Tuhan kita. Jadi karena itu hiduplah takut akan Tuhan. Apa sebenarnya arti takut akan Tuhan? Jangan lupa, nanti kalau sudah tanya kepada pendeta saudara yang mengerti bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, takut di sini artinya apa saudara sekalian? Benar-benar takut dan gemetar. Jadi bukan sekedar takut ya hormat, bukan. Tapi benar-benar takut sampai gemetar menghadapi tahta Tuhan. Saya seringkali menggambarkan sesuatu yang menyedihkan begini. Kalau engkau mau pergi menghadap Pak Lurah atau Kepala Desa saja karena ada urusan, pernah kamu pergi ke sana, kecuali di kampung ya, pergi ke sana kemudian pakai sendal jepit, pakai celana pendek, pakai kaos singlet, pernah pergi begitu? Rambut acak-acakan, nah, tidak cuci muka juga. Mana ada orang seperti itu? Sedangkan menghadap Pak Lurah dan Kepala Desa begitu, apalagi menghadapi Pak Camat, menghadapi Pak Wali Kota atau Bupati, menghadapi Gubernur, menghadapi Menteri, menghadapi Presiden. Saya tidak bisa bayangkan. Oleh karena itu, ada orang yang kalau mau berdoa, saudara sekalian, mau berdoa khusus, mereka apa? Mandi, sisir rambut, pakai parfum, ya, pakai baju yang layak. Ada yang malah pakai dasi, saudara sekalian. Mungkin saya katakan, opa ini terlalu ekstrim. Tadi saya sudah katakan, arti takut akan Tuhan dalam Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani itu benar-benar takut akan Tuhan.
sangat hormat kepadanya. Itulah namanya kalau kita tahu diri kita sebagai anak Tuhan. Kan jangan karena kita anak kemudian suka-suka dengan bapak kita. Oh jangan. Oleh karena itu kita harus memberi contoh hari ini. Saudara yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, ingat baik-baik. Apalagi kalau ke gereja, pakailah pakaian yang layak. Saya berkali-kali katakan kepada jemaat kami, tolonglah kalau datang ke gereja itu pakai pakaian layak. Apalagi di gereja kami, minggu pertama kita kemudian pakai pakaian resmi karena ada perjamuan kudus. Minggu kedua kita pakai batik. Minggu ketiga kita pakai kaos, tetapi kaos yang bagus, yang baik, dan pakai celana jeans. Mengapa? Memberi tempat kepada pemuda-pemudi. Tapi saya larang, jangan pemuda-pemudi pakai jeans yang bolong-bolong. Ya, jadi pakai sesuatu yang pantas untuk menghormati Tuhan. Dan hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara sekalian, mari hidup takut akan Tuhan, dan Tuhan akan memberkati engkau secara luar biasa. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang Kau sampaikan kepada kami hari ini. Tolong supaya kami hidup takut akan Tuhan, menghormati Tuhan seluar biasa, dan kami memuliakan Engkau dengan kehidupan etika dan moral kami, pola dan gaya hidup kami, dan tutur kata tingkah laku kami yang menunjukkan sikap kami hormat kepada Raja di atas segala raja, Engkau Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.